Shalom, Shalom. selamat siang semuanya. Puji Tuhan, sudah 2 tahun setengah ya. Mungkin kita masih dalam online. Moga-mogahan untuk di tahun depan kita udah bisa di dalam offline ya. Kerinduan Amin. besar untuk kita Amin. bisa offline, tapi ya kita percaya setiap kerinduan kita ini pasti juga Tuhan akan jawab. Hari ini Amin. saya bicara tentang kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan ketika situasi kita, uh, kita punya kondisi kita, itu mungkin hidup dalam dosa, hidup dalam tidak kebenaran, hidup di dalam yang jahat, yang tidak beriman. Pertanyaannya, apakah dalam kondisi seperti itu kasih Allah tetap ada di dalam orang-orang seperti itu? Ada nggak kira-kira? Saya percaya kasih Allah itu tidak dibatasi oleh kondisi kita. Apakah kita berdosa atau tidak berdosa, kita baik atau kita jahat, kita beriman atau tidak beriman. Kita tetap, kasih Tuhan itu tetap mengalir. Yang masalahnya adalah manusia itu atau orang percaya maupun orang yang tidak percaya itu yang membatas-batasi kasih Allah yang tidak terbatas itu. Biasanya orang-orang yang itu membatasi ya karena mereka adalah orang yang tidak baik, orang yang tidak beriman, orang yang berdosa, maka kasih Allah itu dianggap itu tidak ada pada mereka. Padahal kalau kita mau lihat dari bagaimana hidupnya si bungsu, anak yang hilang, itu dengan kondisi dia dalam keadaan yang menjauhi kasih Allah, menjauhi bapaknya, dan membohonginya, dan dia berbuat jahat, dia tetap ketika dia bertobat, dia kembali, kasih Allah, Bapak tuh tangannya terbuka untuk kita. Berarti itu kasih Allah itu benar-benar tuh tercurah kepada kita. Tapi manusia yang membatasi kasih Allah itu. Hari ini kita mau mengulas bagaimana kasih Allah itu yang tidak terbatas, seperti apa. Kita ambil bacaannya, di sini sudah dibukakan dari Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Boleh satu orang nanti yang bantuin saya baca. Saya baca di ayat genap. Nanti satu orang bacakan di ayat ganjilnya. Boleh satu orang, siapa yang bersedia? Baik, Pak. Oke. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Silakan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih, Bu. Di sini di ayat 18 dikatakan, bagaimana kita bisa memahami kasih Yesus itu yang betapa lebar, panjang, dan tingginya dan dalamnya. Kalau ukuran yang namanya lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya, itu kita kasih Kristus itu kita umpamakan dengan dunia ini, lautan, langit, itu yang tidak bisa diukur, dan daratan yang tidak bisa diukur dengan panjang dan lebarnya, dan tingginya langit itu seberapa, dan dalamnya lautan itu seberapa dalamnya, itu sulit untuk kita ukur karena itu mesti pakai alat. Pakai alat yang benar-benar yang bisa sampai mengukur dengan baik, tapi kalau kita manusia mau mengukur atau memahami
kasih Yesus yang panjang, lebar, dan tingginya dalamnya itu dengan mata jasmani kita atau mata iman kita semata, itu tidak mungkin kita bisa memahami. Karena kasih Kristus itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Sedangkan kasih kita adalah kasih yang bersyarat. Maka mata iman kita, mata kita melihat kasih Yesus dan menerima kasih Yesus itu dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita terima. Sedangkan Allah, kasih Allah itu sangat tidak dibatasi dengan hal yang seperti itu. Maka dari itu, kalau kita mau membatasi, mau memahami bagaimana caranya, kita harus tinggal di dalam Kristus dan berakar di dalam kasih-Nya. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita berakar di dalam Kristus, maka kita baru bisa hanya mungkin bagian kecil ya, bagian kecil untuk kita bisa memahami. Dan itu perlu proses bagaimana kita bisa tahu begitu dalamnya kasih Kristus, kita bisa mengalami itu, ya kita masuk di dalam relasi, di dalam prosesnya, di dalam bagaimana pertolongan Tuhan, kasih Yesus yang tidak nyata menjadi suatu yang nyata, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita alami. Dan itu melalui proses perjalanan iman kita. Tanpa proses itu, maka kita tidak bisa memahami. Dan harus tinggal di dalam Kristus, dan berakar di dalam kasih-Nya. Berarti kita harus menyatu. Ketika kita menyatu, maka kita mulai memahami bagaimana Yesus yang mengasihi orang yang berdosa dan orang yang tidak berdosa, karena Tuhan itu memberikan panas dan hujan kepada orang yang berdosa maupun orang yang tidak berdosa. Itu diberikan, dan itu adalah salah satu bentuk kasih Yesus yang nyata di dalam kita. Jadi bagaimana kita yang mau tinggal di dalamnya dan berakar di dalamnya, kita akan masuk, kita bagaimana bisa tahu kalau kasih Yesus itu buat semua orang. Yang pertama adalah kasih melampaui akal budi. Kasih melampaui akal budi. Kita bicara tentang akal budi adalah itu adalah yang kita nilai. Untuk memahami kasih itu dengan akal budi itu bisa menyatu, ambil contoh hal pengampunan. Kalau waktu itu Matius 18 ayat 21 dan 22, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, berapa kali kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami? 7 kalikah? Waktu Petrus berkata 7 kali dalam hal mengampuni, Petrus begitu sangat bangga karena Petrus berpikir angka 7 itu adalah angka yang sempurna. Berarti Petrus boleh bangga, boleh mendapatkan jawaban daripada Tuhan Yesus, betul, kamu sempurna 7 kali. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Petrus? Bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Setelah Petrus mendengar itu, Petrus berkata, Tuhan tambahkan aku iman. Tambahkan aku iman. Karena tidak mungkin bisa mengampuni Petrus saja yang ukurannya 7 kali, yang dianggap di Alkitab juga dikatakan itu adalah angka 7 adalah angka sempurna. Maka Petrus berkata itu adalah angka yang sempurna dan dia boleh membanggakan. Kalau kita realisasikan di dalam kehidupan kita ya, berapa kali kira-kira kita memberi pengampunan kepada orang yang berdosa kepada kita, yang mengecewakan kita, yang memfitnah kita, kira-kira ukuran kita berapa? Maksimal berapa? Mungkin boleh ada yang menjawab.
5 kali. 5 kali. 5 kali itu udah ukuran yang mungkin paling banyak ya. Karena umumnya biasanya tuh orang yang maksimal tuh 3 kali. Karena ketika udah 3 kali, kita berpikirnya udah dikasih hati mau ampla nih. Dikasih hati nanti kaki keinjak kepala. Jadi ya ukuran kita tuh hanya paling maksimal 3 sampai 5. Sedangkan Tuhan mengatakan 7 kali 70 berarti itu setiap hari, setiap waktu kita harus memaafi dan mengampuni orang yang berdosa kepada kita ketika dia mau mengakui dosanya dan dia memohon ampun kepada kita, kita harus mengampuni. Akal budi kita tidak akan bisa menerima hal seperti itu karena akal budi kita hanya terbatas 3 sampai 5. Sedangkan Petrus itu 7 yang dia katakan sempurna. Sedangkan kasih Yesus, kasih Allah yang tidak terbatas itu setiap hari dan setiap menit kita harus mengampuni. Saya umpamakan lagi ini. Kalau batasan kasih yang melampaui akal budi ya, dari Lukas 6 ayat 27 sampai 29. Lukas 6 ayat 27 sampai 29 katakan begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Woi. Ini ukuran Tuhan ya untuk manusia, dan ukuran manusia ketika diberikan ini kepada kita, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Bagaimana kita bisa melakukan akal budi kita bisa menerima orang yang membenci kita, terus kita suruh mengasihi, dan kita terus berbuat baik, walaupun dia terus berbuat jahat kepada kita. Bagaimana caranya itu? Mungkin kita akan berkata, Tuhan, mungkin firman-Mu ini kata-katanya salah. Ini mungkin bukan buat saya. Dan saya belum bisa mampu untuk melakukan. Tapi inilah kasih, kita nggak akan mampu untuk memahami bagaimana kita bisa memahami orang yang berbuat jahat kepada kita, yang membenci kita, lalu kita suruh mengasihi, terus kita berbuat baik kepada dia. Walaupun dia terus berbuat jahat. Kalau di Roma 12 ayat 20, 21 itu katakan, jangan sampai kita kalah dengan kejahatan. Roma 12 ayat 21 katakan gini. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau Tuhan katakan seperti itu, mungkin awalnya kita nggak akan mampu untuk bisa menerima kebenaran itu. Iman itu yang harus kita lakukan. Kasih yang harus kita lakukan. Ketika kita mulai belajar untuk menerima, Tuhan kasih yang kedua. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wah, ini lebih lagi tidak mungkin. Minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Kalau kembali ke dalam Roma 12 ayat 14, itu katakan gini. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bagaimana kita bisa lakukan itu? Kalau kita mau lakukan itu, berarti mindset kita yang harus berubah. Ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ada orang yang menganiaya kita, ada orang yang membenci kita, lalu kita disuruh mengasihi, kita disuruh berbuat baik, kita disuruh berkati, berarti kita harus merubah cara pandang kita.
ya akal budi kita diganti dengan kasih. Ya kalau kita mau diganti dengan kasih, kembali Roma 12 ayat 19 itu katakan kita harus mindsetnya ubah seperti itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi yang punya hak untuk membalas adalah Tuhan Yesus, bukan kita. Tapi dalam keseharian, yang berhak membalas siapa? Kita manusia. Jadi mindset itu yang harus diubah dulu, baru ketika kita tahu itu adalah hak daripada Tuhan, bukannya hak kita, maka kita baru bisa mengasihi, berbuat baik, dan berdoa untuknya, bukan mengutuknya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah yang kepadanya pipimu yang lain. Wih, tambah lagi. Bagaimana mungkin kalau digampar pipi kiri terus kasih gampar pipi kanan? Ini pasti kalau apalagi buat orang yang baru mengenal firman Tuhan akan berkata ini salah firman. Nggak mungkin. Pandangan mereka kalau mengasihi adalah orang Lukas 6 ayat 31 sampai 34. Kalau ada orang yang mengasihi saya lebih dulu, ada orang yang memberi saya lebih dulu, ada orang yang mengampuni saya lebih dulu, maka saya baru mengasihi dan mengampuni. Padahal intinya di situ di ayat 31 dikatakan, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi apa yang kita inginkan orang lain perbuat kepada kita, kita harus lakukan itu dulu kepada orang itu. Maka kalau kita bisa mengubah mindsetnya kita seperti itu, maka kita baru bisa kasih itu tidak melampaui akal, kasih itu bisa melampaui akal budi kita. Yang kedua, berbuah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, kasih, kenapa kasih yang berbuah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama? Di 1 Yohanes 5 ayat 17 katakan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka kita diperintahkan untuk mengasihi. Karena kita yang sudah menerima kasih Tuhan, kita yang sudah mengalami cinta Tuhan, kita yang sudah mengalami pengampunan dan pertobatan daripada Tuhan, maka Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengasihi, kasih yang berbuah kasih untuk Tuhan dan untuk sesama. Bagaimana kita bisa katakan kalau kita mengasihi yang tidak kelihatan, terus kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Kita bisa terbalik. Bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan, terus kita bisa mengasihi yang kelihatan? 1 Yohanes 5 itu katakan ayat 20 itu kita membohongi diri kita. Nggak mungkin kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan, lalu kita bisa tidak mengasihi yang kelihatan. Di ayat 20, jikalau orang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Jadi nggak mungkin. Kita mana mungkin bisa mengasihi yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi yang kelihatan. Itu sama juga kita membohongi diri kita membohongi orang lain, dan kita hanya memperkatakan itu hanya dari mulut kita. Sedangkan hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita bisa mengasihi yang
utama adalah ketika kita bisa mengasihi diri kita, maka kita akan bisa mengasihi sesama. Kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi diri kita sendiri? Dengan kita memberikan, menyatakan, dan berbuat kasih kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Maka kita baru bisa mengasihi diri kita karena kita tidak mau lepas atau tidak mau kehilangan kasih Allah yang setiap hari baru untuk kita. Tuhan nyatakan kepada kita setiap hari, Ratapan 3 ayat 23, kasih Allah selalu baru setiap hari. Berarti itu nggak ada yang sisa punya atau yang reject punya atau yang lama punya, stok lama diulang-ulang. Kasih Allah nggak pernah diulang-ulang untuk kita. Kasih Allah selalu baru. Dan setiap hari baru, dan sehingga kita bisa terengah-engah dan kita bisa terkaget-kaget, kok bisa ya, kok begini ya, kok begitu ya. Kita bisa terheran-heran dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan ketika itu Tuhan minta juga untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Dan ketika kita bisa melakukan itu karena kita tinggal di dalam Dia, kita berakar di dalam Dia, maka kita baru mampu memahami Allah yang kasihnya lebar, panjang, luas, dan dalam itu yang tidak kita bisa pahami. Itu kita bisa pahami melalui bagaimana kita bisa mengampuni, bagaimana kasih Allah yang kita terima itu bisa kita berbuah kasih lagi kepada sesama. Dengan kita belajar untuk ketika orang yang membenci kita, ketika orang yang menganiayai kita dan membuat kita kecewa, kita bukannya mengata-ngatai atau mengutuki atau kita tinggalkan, tapi kita belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk berbuat baik, dan kita belajar untuk memberkati, karena itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Yang terakhir adalah kasih Yesus yang sempurna itu adalah di kayu salib. Bagaimana kasih Yesus yang sempurna itu yang sudah Dia nyatakan kepada kita. Itu adalah satu bentuk yang bukannya hanya omong, tapi itu adalah bukti. Itu adalah bukti buat baik, ini bukti untuk dunia bagaimana Yesus adalah Allah, adalah orang benar, yang tidak berdosa, yang tidak salah. Lalu Dia mau gantikan orang manusia yang berdosa dan menerima dan menjadi kutuk. Itu karena kasih Yesus yang tidak ada batasnya itu Dia nyatakan di Gunung Golgota, di kayu salib, dan itu Dia lakukan untuk kita. Itu kasih yang sempurna buat kita. Itu kasih Yesus yang sempurna. Dan waktu ingat Matius 21, waktu ibunya Yakobus dan ibunya Yohanes berkata, meminta, Tuhan berikan tempat kepada anak-anakku di sebelah kanan dan sebelah kiri. Apa yang Tuhan katakan di ayat 37? Permintaanmu apa nggak salah? Mereka harus menerima cawan, melewati cawan yang harus kulewati. Cawan yang Tuhan Yesus maksudkan, cawan yang dilewati, yang Tuhan Yesus lakukan adalah yaitu di kayu salib. Dan Tuhan katakan memang kamu tidak akan bisa, kamu memang harus menerima cawan itu dan kamu harus lewati itu. Tapi hal untuk duduk di sebelah kanan Allah dan sebelah kiri Allah itu bukan haknya Tuhan Yesus, tapi haknya adalah Allah Bapa. Allah Bapa yang mengasihi. Maka ketika kita bisa memahami bentuk kasih Yesus yang dalam, yang luas, yang panjang, yang lebar itu, Dia nyatakan di kayu salib, itu adalah hal yang
dengan akal budi kita, dengan kasih yang kita miliki, kita tidak akan pernah bisa memahami karena dia menyatakan kasih yang sempurna di situ. Dia menyatakan kasih yang tidak ada batasnya di sana, dan dia lakukan itu bukan untuk orang yang baik saja atau pengikutnya, tapi dia lakukan itu untuk dunia. Semua dunia, orang yang di dunia ini mau menerima dan memahami bagaimana karya Yesus di kayu salib. Dan ketika kita katakan amin dan kita terima itu sebagai iman, maka sesungguhnya kita mulai masuk ke dalam memahami kasih Yesus yang tidak pernah kita bisa pahami karena begitu luas, begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar. Yang kita perlu adalah terus mengikuti kasih itu, mengalami kasih Yesus itu, dan mari lakukan kasih Yesus itu dengan sesama karena Yesus yang lebih dulu mencintai kita. Saya tutup dengan bagaimana pengalaman saya ketika saya bertobat di tahun 99. Waktu itu hubungan saya dengan istri saya itu udah sangat jelek, hubungan keluarga, pernikahan saya menjadikan diri saya orang yang sok benar. Saya berpikir istri saya tuh cuman banyak bicara tapi dikit bertindak. Sedangkan saya yang lebih banyak berbuat daripada omongan. Nah ini yang tidak klop antara saya dengan istri saya. Tapi yang luar biasa, ketika saya berpikir mau berpisah, Tuhan tuh kasih Yesus mengalir ke dalam rumah tangga saya. Dan istri saya bisa ke PD. Dan waktu itu saya belum dibaptis, saya diberkati di gereja Katolik itu karena dispensasi, karena saya ikut iman istri saya. Inilah ya Tuhan pakai sebagai saya ikut iman istri saya, kasih Yesus mengalir kepada istri saya. Dia ajak saya ke PD. Saya bilang, alasan saya pada saat itu saya bilang begini. Ya, yang penting perbuatan lah. Waktu dia pulang, dia katakan, wah tadi di gereja ada orang yang matanya sakit, didoakan, itu sembuh. Minggu depan, dia tawarin saya lagi, dengan alasan yang sama, saya katakan yang penting perbuatan lah. Dan akhirnya dia pulang, dia cerita lagi, tadi ada yang kesurupan, didoakan, itu juga dipulihkan. Dan akhirnya minggu ketiga, dia ajak saya lagi, Tuhan memberikan saya hati yang terbuka dan Tuhan berikan saya pulang lebih awal. Dan ketika ditawari, saya bilang begini, ya udah untuk menyenangkan hatinya, saya datang. Waktu saya datang dan ikut PD itu di gereja, ada orang di depan saya tuh manifestasi pada saat habis penyembahan tangannya goyang-goyang gitu kayak orang kesurupan. Saya berpikir ini orang kesurupan atau bukan ya. Dan tapi saya ada keinginan pengen ngalami gitu. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan Matius 9 ayat 13, bukan orang yang sehat yang membutuhkan dokter, tapi orang yang sakit. Bukan orang yang benar yang mencari Tuhan, Tuhan mencari orang yang berdosa, bukan orang benar. Waktu itu firman Tuhan disampaikan itu, saya kagak ngerti dan saya tidak tahu, saya belum pernah dengar firman itu, tapi saya bisa terima kebenaran firman Tuhan itu. Saya katakan, oh ternyata selama ini gua salah ya. Mindset saya waktu itu, saya berpikir kalau mau datang ke Tuhan, saya harus jadi orang yang baik dulu, menjadi orang yang kudus dulu, baru layak datang ke Tuhan. Ternyata Tuhan datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang yang benar. Saya terus berkata kepada istri saya, ternyata gue selama ini salah ya. Gue berpikir kalau ke Tuhan itu ya harus jadi orang benar dulu, orang yang suci dulu, orang yang berubah. Dan waktu itu mindset saya adalah saya nggak mau jadi orang yang munafik. Kalau saya perbuatan saya dengan pikiran saya berbeda, itu sama juga bohong. Lebih baik ya gue nggak usah jadi orang yang lebih baik, nggak usah berubah. Tetap aja kayak seperti ini. Tapi Tuhan yang mengubah saya ketika firman Tuhan itu katakan seperti itu. Selebihnya sampai saat ini Tuhan membawa saya lebih dalam lagi mengalami kasih Tuhan. 8 bulan setelah itu
saya mengalami pemulihan. Setelah itu saya itu hari Rabu, hari Minggu Tuhan bawa saya dalam penyembahan yang Tuhan sediakan juga, itu kasetnya dari mana nggak tahu dah. Itu terus akhirnya saya dengerin lagu Niko itu, saya masuk dalam penyembahan, saya merasakan saya lagi menyembah Tuhan. Dan 3 hari setelah saya terus menyembah, ada satu beban yang diangkat daripada Tuhan, daripada saya, dan saya terus bisa mengampuni, dan saya mengakui kalau saya tidak mau merasa menjadi orang yang lebih benar, tapi saya mau sama-sama setara dengan istri saya. Dan selebih itu ada satu damai dan sukacita. Dan lebih seterusnya saya dibawa Tuhan, dan puji Tuhan banyak hal kasih Tuhan yang saya alami, dan banyak hal yang saya belum paham bagaimana, tapi hari demi hari Tuhan terus memproses saya dari hal yang biasa terus bertambah cukup luar biasa, ditambah lagi sampai yang agak luar biasa, dan mungkin nanti sampai yang saya nggak bisa berpikir lagi, dan itu adalah kasih Tuhan. Semoga teman-teman semuanya, sis and bro and sis, ini akan terus mengalami kasih Allah yang tidak berkesudahan, dengan bagaimana kita siap untuk menerima dan mau diproses bagaimana kasih Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.